warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidayah kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita di bulan suci Ramadan telah memasuki hari yang ke-9. Dan kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan istiqomah lancar sampai nanti. Hari ini saya sedikit akan mengupas kaitannya dengan ibadah sholat. Sholat sebagai atau manifestasi sholat dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa sejarah sholat itu diawali dari ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW ini diperintahkan untuk menyampaikan amanah, dan salah satunya amanah ini adalah menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam bagi mengingat bahwa sholat itu adalah sebuah ibadah yang menjadi kunci utama diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkat ibadah kita diawali dari yang langsung. Namun demikian, dalam prakteknya sering kita jumpai masyarakat kita ini banyak yang lupa terhadap pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri, lupa terhadap apa yang dituju ketika kita akan melakukan sholat. Ini dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dalam sholat. Di sini kata sahun mengandung dua makna. Makna yang pertama bahwa sahun itu adalah orang-orang yang lalai ketika mengerjakan sholat, lalai akan apa sebenarnya yang akan dituju dalam sholat, melupakan tujuan utama sholat. Sehingga dalam hal ini orang itu kemudian ketika sholat tidak khusyuk dan tumaniyah karena masih mempunyai pikiran-pikiran lain, masih mengingat hal-hal yang bersifat dunia. Nah, ini kelalaian yang pertama, kelalaian kepada apa yang dituju. Padahal hakikatnya adalah bahwa ketika orang sholat adalah zikir pada Allah, zikrullah, zikir pada Allah, ingat pada Allah, bukan ingat pada hal-hal yang di luar. Itu sahun yang pertama. Kemudian sahun yang kedua adalah bahwa ketika kita melakukan sholat, lalai juga terhadap apa sih hakikatnya, tujuan dari setelah kita melakukan sholat. Nah, tentu sholat juga bertujuan. Salah satunya dalam Quran juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya sholat itu menjaga dan perbuatan keji. Disinilah makna hakikatnya bagi bahwa orang yang sholat tentunya menjadi benteng bagi masyarakat. Artinya bahwa kehidupan, kedamaian, keharmonisan, kerukunan di masyarakat itu terwujud adalah oleh orang-orang yang menjalankan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu cara atau syarat strategi menjaga diri dari hal kejian. Sehingga hakikatnya ketika orang kemudian masih bisa menjalankan perbuatan keji, munkar, mendolimi, ya, dan seterusnya, itu berarti bisa dikatakan itu belum melakukan atau belum menjalankan sholat.
Oleh karena itu, bahwa sholat hakikatnya ini adalah benteng yang membentengi diri orang yang sudah sholat. Betapa bahagianya jika kita semuanya sudah bisa menjalankan amanah ini. Sholat betul-betul sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan hakikatnya. Maka yang terjadi adalah kita ini terus bangsa kita ini, masyarakat kita ini tentu akan menjadi masyarakat yang rukun, damai, dan bahagia. Tidak ada lagi orang yang mendolimi, tidak ada lagi keributan, kemalingan dan sebagainya, karena semuanya telah dibentengi dengan sholat. Di sini perlu saya sampaikan komunikasi dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita memiliki panggilan setiap saat dengan nomor 2434. 2 subuh, 4 itu duhur, 4 itu asar, 3 maghrib, dan 4 itu isya. Itulah nomor kontak yang selalu kita hubungi, selalu kita berhubungan. Nah, ini pentingnya manifestasi sholat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentu orang-orang yang bisa melaksanakan ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Sudah sangat jelas siapakah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Semoga hikmah yang saya sampaikan ini bahwa sholat itu sebagai benteng untuk menjaga diri dari hal-hal yang kecil dan mungkar, karena sholat itu dilakukan secara khusyuk, sholat itu dilakukan tidak melupakan apa yang dituju dari Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sebagai salah satu pemahaman dan pengetahuan kita, dan khususnya di bulan suci Ramadan ini agar terus meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.